Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM masih melakukan investigasi internal pasca warga sekampung di Garut, Jawa Barat mendadak punya utang jutaan rupiah. Pihak perusahaan mengakui perlu adanya evaluasi menyeluruh. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Garut masih memverifikasi ratusan warga yang mendadak punya utang. Mereka merasa dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Garut, Jawa Barat. Tidak hanya itu, saudara, pemeriksaan internal pun masih dilakukan oleh kantor PNM di pusat guna mengusut permasalahan ini. PNM mengakui dengan mencuatnya kasus ini menjadi evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar hal serupa tidak terulang kembali. Ya, investigasi internal kami sudah lakukan sejak tanggal 11 kemarin hingga sampai hari ini. Proses yang dapat kami sampaikan saat ini kami melakukan interview, kemudian juga termasuk di dalamnya ada pengolahan data supaya angka yang muncul katakanlah di masyarakat ataupun di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya. Jadi bukan berdasarkan ratusan atau berapa puluh, tapi kita akan melihat per masing-masing debitur. Ratusan warga satu kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak ditagih pembayaran pinjaman oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagih PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata, warga ditagih sebesar 800.000 hingga 2 juta rupiah. Padahal menurut mereka tidak pernah meminjam uang. Ini lagi klarifikasi yang pinjam ini padahal enggak. Oh gitu. Ya. Ibu sempat ada penagihan begitu dari. Enggak sih, penagihan cuman yang ada Bu Ayu bilang ini penagihan. Cuman data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam bank ini. Kaget. Kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Padahal ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, janji nggak pernah. Sementara itu, Polres Garut telah membuka posko pengaduan bagi para korban. Polisi belum bisa memastikan nilai kerugian para korban. Kami juga sudah membuka posko pengaduan dan juga kami juga sudah buka di Polres. Hal ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Artinya ini masih terus ada update setiap hari terkait dengan peristiwa ini. Pihak desa telah melakukan pendataan usai menerima informasi warganya mendadak ditagih pinjaman fiktif. Hasilnya, 400 lebih warga dari 6 RW menjadi korban. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu bagaimana nasib ratusan warga yang mendadak ditagih pembayaran pinjaman oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM? Kita akan membahasnya bersama salah satu warga yang menjadi korban, ada Ibu Sinta. Selamat malam Ibu Sinta. Selamat malam. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Yang terakhir, sudah lapor akhirnya mengenai kasus ini atau mengadu ke PNM, Ibu? Mengadu ke PMM bahwa kami sebagai rakyat warga Desa Sukabakti tidak pernah meminjam pinjaman ke PNM. Ini laporannya kapan Ibu ke PNM? Mungkin 2 minggu ke belakang. Yang pertama lapor itu Ketua Karang Taruna dari Rancamaya, Alhasbirarul Mukarom, melapor ke desa, lalu desa memberikan tindakan, lapor ke PNM, maka disuruh klarifikasi siapa yang datanya terdaftar dari PMM harus menandatangani bahwa dirinya tidak pernah meminjam kepada PNM itu. Oh, jadi sudah ramai-ramai kemudian warga yang merasa tidak pernah meminjam, merasa ditagih, ini membuat semacam surat pernyataan begitu ya Bu ya? Pernyataan. Iya.
Oke, berarti kelanjutannya apa? Sempat bertemu dengan PNM dan dipertemukan juga dimediasi dengan polisi ya, Bu, ya? Iya, tapi saya tidak bertemu dengan polisi, saya bertemunya dengan pihak PNM. Mhm, Saya didata, saya disuruh ditelepon oleh saudara saya, disuruh ke desa mhm. untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah meminjam ke PNM itu dengan membawa KTP. Lalu KTP saya dicek oleh pegawai PNM Mhm. bahwa, KTP dan KTP yang ada tercatat di kartu PNM itu tidak benar. Oh, tapi Ibu lihat sendiri bahwa data Ibu ada terdaftar di, yang dibawa oleh PNM ini, oleh, pihak dari PNM? Ada nama Ibu begitu di sana? Ada nama Sinta. Ada nama Ibu Sinta, apalagi, data-data Ibu yang, dicek langsung oleh PNM? Yang saya tahu nama saya saja yang ada. Kan kalau pinjaman PNM itu, satu grup itu 10 orang Mhm. dan nama saya tercantum di situ. Pertamanya bukan nama saya, Nama pertamanya siapa Ibu? terungkap terungkap permasalahan ini, pertamanya nama saudara saya, Bu Ayu Anissa, Mhm. yang tercatat di PNM dan ada penagihan, ada pihak PNM yang mencari nama Ayu Anissa untuk menagih tunggakan sebanyak 850.000. 850.000 atas nama, Ibu Ayu, ini adalah saudara Ibu ya? Iya, Oke, kalau Ibu di sendiri situ. atas nama Ibu Sinta ini berapa yang disebut sebagai pinjaman? Kalau nama saya tidak melihat, saya cuman melihat tercantum bahwa nama saya ada di PNM, tapi tunggakannya saya tidak melihat karena saya diberitahu oleh kakak saya, di-share bahwa nama saya ternyata ada. Oke, Pertama muncul kan Bu Ayu. ya. Nah, di situ saya kira cuma Bu Ayu saja yang masuk data PNM. Ternyata beberapa hari kemudian nama saya pun ada di situ dan bukan nama saya saja, hampir ratusan kakak dari desa Sukabakti ada yang tidak pernah meminjam ke PNM. Di situlah Oke. awal mulanya, eee, demo lah mengadukan kepada pihak desa bahwa kami, kenapa kakak itu bisa tersebar misalkan, Mhm. gitu. Ini Jadi Ibu pertanyakan juga nggak Bu ke pihak PNM, kok bisa ada, Kakak, kok bisa ada nama-nama yang padahal ini semua yakin ya Bu ya, Ibu, warga lain juga yakin kalau memang tidak pernah minjam, tidak pernah kasih, data atau identitas ya Bu ya? iya, iya, betul itu ngomong kepada PNM bahwa saya tidak pernah meminjam ke PNM. Mhm. Dan saya juga bingung kenapa Kakak bisa tersebar, sementara Kakak kan itu nomor induk ya, tidak bisa segampang itu tersebar, mungkin ini ada oknum-oknum yang cerdik sekali Ada bisa nggak Bu memanipulasi Kakak Ada nggak Ibu, gitu. Bu Sinta yang Ibu atau Bu Ayu, curigai mungkin yang pernah menghampiri Bu Ayu meminta, foto atau meminta KTP, minta KK gitu? Tidak pernah, Sama justru sekali saya ya? juga kaget, tidak pernah sama sekali, justru kaget ketika melihat nama saya ada di daftar PMM. Kenapa kok bisa ini orang memakai nama saya, mendapatkan kakak saya dari mana? Oke. Ini Ibu Semua tanyakan ke semua PNM-nya ya nasab Bu ya? Kok bisa begitu ya? Pihak dari iya, PNM jawabannya apa Bu ketika Ibu tanya begitu? pihak dari PMM cuman mendata aja, oh ini suruh suruh menulis surat pernyataan aja, nggak bicara apa-apa, nggak tahu kalau ke pihak desanya. Cuman ke saya pribadi sebagai korban tidak berbicara apa-apa. Oke. Ada jaminan atau pernyataan tertulis nggak Bu dari pihak PNM bahwa Ibu dan ratusan warga, di desa Ibu ini dibebaskan dari, pinjaman, jadi tidak akan ada orang yang menagih gitu? Kayaknya ada kemarin waktu pernyataan itu mungkin jaminannya, waktu menulis pernyataan, waktu disuruh ke desa, kita mengklarifikasi, Ya, agar kita jangan menulis sampai surat pernyataan. nanti, Ibu menjadi korban, lagi begitu ya? Tidak ada yang Iya, menagih artinya. Ibu ini kan artinya, pihak PNM sedang mencoba untuk verifikasi, polisi juga sudah mulai menyelidiki. Ibu harapannya apa? Atau,
sampai kapan Ibu ingin menanti? Karena kan tadi kan Ibu bertanya-tanya, kok bisa kakak Iya. Ibu, kok bisa data Ibu dan saudara-saudara Ibu juga dicuri, disalahgunakan begitu. Apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan semoga kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi gitu. Data pribadi kakak bisa tersebar. Baik, Tidak mungkin misalkan tidak ada oknum-oknum ya yang terlibat, wallahu alam. Cuman saya harapkan pelakunya segera tertangkap dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. baik. Terima kasih Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Ibu.